Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang yaitu tugas mulu pengembangan perangkat pembelajaran media pembelajaran ruksah dalam beribadah. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagiku, lapangkanlah dadaku. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak. Sekarang kita mulai masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam beribadah dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam rukhsah dalam ibadah dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, makna dari rukhsah secara bahasa yaitu keringanan atau pelonggaran. Secara istilah, rukhsah hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Ketentuan dari rukhsah keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu. Misalkan dengan perjalanan boleh sholat jamak. Rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan darurat dan kebutuhan. Misalkan makan bagai karena kelaparan. Kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau digantikan kepada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Jadi rukhsah ini bisa memberikan kita kelonggaran dalam melaksanakan sholat, yaitu ketika kita dalam perjalanan boleh sholat itu dijamak. Nah, itu pengertian rukhsah ya anak-anak. Dalil yang menjelaskan tentang rukhsah yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah telah membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dihadapnya ada pula sesuatu siksa atau kejahatan yang diperbuatannya. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sini ibu akan menjelaskan tentang tujuan rukhsah. Yang pertama yaitu menghilangkan kesulitan dan kesukaran dalam beribadah. Memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. 3. Tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dari rukhsah. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan, yaitu kebaikan. Contoh dari rukhsah istihsan ini yaitu musafir yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Contohnya ini
sesuatu yang haram menjadi halal saat keadaan darurat. Nah, selanjutnya yaitu rukhsah dalam sholat. Ya. Rukhsah dalam sholat ini dalam perjalanan atau sakit, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas, yaitu dikosor atau digabung. Digabung artinya jadi jamak pada satu waktu. Yang ini ditentukan dalam dalil surah An-Nisa ayat 101, yaitu wa iza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junnahun an surun shalah. Artinya apabila kamu berpergian di muka bumi, tidak dosa bagimu untuk menjamakkan sholat. Rukhsah dalam berpuasa. Rukhsah dalam berpuasa ini yang pertama yaitu orang sakit, di mana orang sakit ini yang diharuskan minum obat secara teratur dan dikhawatirkan penyakitnya bertambah apabila tidak diminum obat. Mereka bisa mengganti ketika sudah sembuh. Yang kedua, musafir. Musafir dalam arti mereka bisa menggantikan di hari lain. Musafir ini dalam perjalanan ya. Ketiga, wanita sedang haid atau nifas. Mereka bisa menggantikan puasanya di hari yang lain. Keempat, wanita hamil atau menyusui juga bisa menggantikan puasanya di hari yang lain dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Kelima, tunaneta atau tuarenta. Mereka menggantikan atau membayar fidyah. Ya. Nah. Selanjutnya yaitu rukhsah dalam zakat. Dalam zakat yang ada 3. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Ya, kalau zakat fitrah ini itu dibayar pada bulan Ramadan. Ya. Yang kedua yaitu membayar zakat boleh diwakilkan. Nah, yang ketiga bisa dibayar beberapa hari setelah Idul Fitri. Selanjutnya, rukhsah dalam haji. Yang pertama, hanya bagi orang yang mampu dilaksanakan sekali seumur hidup, boleh ditunda meski sudah mampu. Ya, ditunda di sini misalnya dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, ditunda untuk tahun berikutnya. Yang kedua, boleh memilih tamatu, qiran, atau ifrad. Ketiga, boleh dikerjakan orang lain dan boleh digantikan dengan tidak bermalam di Mina. Hikmah dari rukhsah yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran. 2. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrem. 3. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Oke, anak-anak ibu semuanya, demikianlah pengertian rukhsah dalam Islam, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.